Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, mengangkat pujian, berjuta jiwa, menyembah Tuhan. Berjuta jiwa, tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan, terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu yang melayani-Mu sepenuh hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Berjuta jiwa, tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan, terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu yang melayani-Mu sepenuh hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Dan bersyukur hari ini saya bisa berdiri di sini men-sharingkan firman Tuhan. Dan terima kasih kepada kesempatan ini untuk dari Boksu maupun dari majelis untuk memberikan kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dan Bapak-bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di saat ini negara kita menghadapi situasi yang genting di mana kita melihat ada pandemik daripada novel penyakit corona ini. Yang tentu hati kita tidak bisa merasa kacau dan kita khawatir dan masa depan dan hidup kita. Dan justru di saat-saat ini kita dan kekhawatiran kita perlu datang ke depan Tuhan untuk mendengar firman-Nya yang menguatkan, menghiburkan jiwa kita, menguatkan iman kita. Dan Tuhan tidak janji bahwa kita jalan di dunia ini lancar, maupun jalan ini lurus terus, jalan ini lebar. Tapi Dia janji satu hal, di dunia ini Dia menyertai kita. Seperti di firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel, Dia menyertai kita. Dan firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Ya, jadi terang bagi jalan kita. Dan juga firman Tuhan itu adalah seperti balsam yang bisa mengobati kekacauan, kekhawatiran daripada jiwa dan hati kita.
Saudara-saudari, dalam beberapa hari ini, sebelum saya sharingkan firman Tuhan, saya mau sharingkan apa yang beberapa hari ini yang menguatkan iman saya di kondisi seperti ini. Saya punya cell group yang cell group ada beberapa orang, kita sering bertemu, biasa sebulan sekali. Nah, kita ada nggak lebih dari 10 orang. Nah, kemarin kita mulai pakai Line, ya bisa connect video call 4 orang di atas 4 orang. Nah, setiap malam jam 8 sampai jam 10 kita punya conference call, kita doa bersama-sama dan sharingkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah mulai sharingkan firman Tuhan di Mazmur 91. Tuhan adalah pelindungku, Tuhan adalah bentengku. Nah, kita juga sharingkan Mazmur 121, pertolonganku daripada Tuhan, dan Mazmur 23 adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Dan juga kita men-sharingkan Filipi pasal 1 ayat 27, saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kemarin kita sama-sama merenungkan Mazmur 90. Itu doanya Musa bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kami yang turun-menurun. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi saat ini kita perlu saling berkumpul, menguatkan iman kita dalam Tuhan. Kita berkumpul di off air, istilah saya di off air, ya. HP dengan earphone, kita doa bersama-sama. Dan justru di saat ini kita perlu saling berkumpul, menguatkan satu dengan yang lain. Ya, seperti Paulus juga mengingatkan kita bahwa kita perlu sebab kita perlu apa? Kita perlu mendengar firman Tuhan, yaitu firman Kristus yang dalam hati kita, yang bertumbuh dalam hati kita. Dan kita memuji Tuhan, menasihati satu dengan yang lain, yang dengan nyanyian dan juga nyanyian rohani dan juga hati yang penuh bersyukur pada Tuhan. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, Bapa kami di surga, pada pagi ini, pada hari ini minggu ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan membaca firman-Mu, Engkau yang membukakan hati kami, mata kami, melihat keindahan daripada firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami doakan Roh-Mu yang kudus menjadi guru kami. Urapi hamba-Mu yang lemah ini, yang perlu menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang bekerja dalam hati jemaat, di rumah maupun dimanapun yang mendengar. Ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati mereka. Sehingga firman-Mu sungguh menjadi kekuatan bagi kami semua, menjadi perisai bagi kami, menjadi pelindungan kami, dan firman menjadi penghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini topik kita ambil dari Titus pasal 2 ayat yang 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Judulnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11 saya membaca firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Hari ini tema yang kita mau sharingkan firman Tuhan adalah gimana kita to reach people, kita menggapai, kita mencari jiwa. Nah, ini tema hari ini yang kita mau merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau jelaskan dari Titus. Titus ini adalah surat ditulis oleh Paulus sendiri. Paulus menulis surat pastoral, ya, termasuk Timotius 1, 2, dan Titus. Nah, 3 surat ini adalah instruksi Paulus kepada pendeta yang muda seperti Timotius dan Titus. Gimana mereka memimpin gereja, mengorganisasikan gereja, gimana gereja itu bisa punya fungsinya, organisasinya, dan kepemimpinnya, dan juga gimana gereja supaya jemaat bisa hidup sesuai dengan Injil yang mereka terima. Jadi mereka punya hidup di gereja gimana, dan juga gimana hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Gimana mereka bisa menjadi
orang Kristen yang efektif mengkabarkan Injil Tuhan, khususnya di Titus tentang penginjilan tentang penginjilan, effective evangelism. Nah, kalau kita bisa lihat dari pendeta John MacArthur mengatakan bahwa kunci daripada surat Titus ini adalah di ayat yang kita baca ini. Nah, kunci ini adalah gimana keselamatan Allah setelah direncanakan dan gimana gereja mempelengkapi jemaat untuk mengkabarkan Injil Tuhan. Tentu lewat kesaksian jemaat, yaitu mereka sudah terima kasih karunia Allah, hidup mereka yang berubah menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, hari ini saya mau sampaikan 2 poin saja. Yang pertama adalah tentang kasih karunia Allah. Jadi gimana kita punya passion, ya. Pastor dalam pendeta Simanjara dalam bulan ini mengutarakan pentingnya itu passion dalam khususnya bulan Maret ini. Ya, khotbah bulan Maret ada seri yang tentang passion, tentang satu gairah. Gimana kita orang Kristen punya gairah untuk menggapai jiwa-jiwa yang hilang. Nah, hari ini kita mau lihat passion ini adalah kenapa kita perlu passion, ya. Karena banyak sekali hari ini jadi orang Kristen kita sudah tahu banyak, yaitu tahu firman Tuhan banyak, tapi kita tahunya dia adalah pikiran kita. Sehingga kita tidak, itu firman Tuhan ada di pikiran kita, tapi belum menjadi satu tindakan kita. Belum terjadi satu transformasi dalam hati kita, menggairahkan kita untuk menjadi tindakan yang nyata. Nah, saya rasa pastor ingin kita punya iman itu iman yang bergairah. Ya, jadi iman kita bukan iman yang di pikiran kita. Kita udah tahu kita harus kabarkan Injil kepada orang-orang yang belum terima Tuhan. Tapi kita sampai hari ini kita mungkin, ya, dalam segala kelemahan kita hanya tahu di pikiran kita. Sehingga kita belum mentransformasikan dalam hati kita, melihat ada satu urgency, ada satu kepentingan, ada satu hal yang kita tidak bisa kompromi, karena kita harus kabarkan Injil kepada orang lain. Nah, hari ini kita mau jelaskan 2 poin saja. Yaitu poin pertama adalah gimana kita jadi orang Kristen kita punya satu gairah untuk jiwa-jiwa yang hilang. Yang pertama, Paulus mengatakan karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, kasih karunia hari ini kita terima Tuhan Yesus adalah ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, Paulus juga di pasal 3, Titus pasal 3 saya bacakan ayat yang 5. Ayat keempat, ya. Titus pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus menjelaskan bahwa kita menerima kasih karunia ini karena apa? Karena rahmat Tuhan. Dan kenapa namanya kasih karunia? Kasih karunia artinya apa? Satu anugerah yang gratis kita terima dari Tuhan. Kita tidak lakukan apa-apa. Nah, Paulus mengatakan bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat Allah. Sehingga kita sudah terima dengan gratis, ya, yaitu Injil Tuhan Yesus. Dan kita punya kewajiban, ya, untuk memberitakan itu Injil kepada orang lain. Seperti telah kita terima dengan cuma-cuma, kita mau bagikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Maka pemahaman tentang kasih karunia begitu penting. Mari kita pikirkan, kasih karunia itu adalah waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima kasih karunia Allah, yaitu kasih Allah, yaitu berkat Allah, yaitu berita Injil, ya. Dan kita terimanya hanya lewat iman. Kedua adalah, mari kita lihat firman Tuhan. Tadi kita baca di Titus, ya, Titus pasal 2. Nah, saudara-saudara, Titus ini cuma ada 3 pasal. Saya mengharapkan kita ada waktu di rumah, ya, kita baca pasal 1, 2, 3. Dan tidak banyak pasal ini. Nah, khusus di pasal 2 kita mau kembali lagi ke ayat pasal 2, ayat yang ke-13. Nah, Paulus di sini mengatakan bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di sini Paulus menjelaskan bahwa kita
harus punya satu gairah untuk menyampaikan Injil, kabar baik ini kepada jiwa-jiwa yang hilang. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya pengharapan yang penuh bahagia. Nah, jadi kita punya pengharapan yang bahagia. Kenapa pengharapan ini disebut pengharapan yang bahagia? Kita perlu satu pengharapan di dunia ini. Pengharapan yang bahagia maksudnya apa? Pengharapan ini. Nah, kalau kita lihat dari suratnya Titus, ya, pasal 1. Mari saya bacakan Titus 1 ayat 2. Pengharapan apa sih kita yang dapat sebagai orang Kristen? Nah, pasal 1 ayat 2, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi kita punya pengharapan apa? Pengharapan hidup yang kekal yang dijanjikan kepada Tuhan. Dan Tuhan janji Allah yang janji kepada kita. Allah ini Allah yang tidak berdusta. Allah yang setia. Sehingga Paulus mengatakan bahwa pengharapan kita itu adalah hidup yang kekal. Kita mendapatkan hidup yang kekal, yaitu adalah pengharapan kita yang pasti. Pengharapan kita yang pasti. Nah, di Titus pasal 3 ayat ke-7 saya bacakan. Juga Paulus menjelaskan apa nih pengharapan ini, ya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi pengharapan kita apa? Hidup yang kekal. Ini kita sudah terima, kita sudah dapatkan janji Tuhan. Jadi yang kita mau jelaskan di sini adalah Paulus bilang kita punya pengharapan. Pengharapan kita yang penuh bahagia. Seperti pendeta Matthew Henry mengatakan, ini adalah happy hope. Satu pengharapan yang sungguh bahagia. Kenapa? Karena kelak kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan sama-sama menikmati kemuliaan Kristus bersama-sama Dia. Kayak kita adalah warisan Kristus. Kita adalah anak Allah. Sehingga ada satu, nanti kita bersama-sama Tuhan, ya, Yesus Kristus yang datang kedua kalinya. Dan Dia datangnya ada pernyataan kemuliaan Allah. Nah, sehingga kita punya suatu pengharapan yang pasti. Nah, poin kedua adalah kita punya pengharapan yang pasti. Sehingga pengharapan inilah mendorong kita, ya, untuk men-sharingkan, untuk mengkabarkan, untuk bergairah, untuk menyampaikan Injil kepada jiwa-jiwa yang hilang, kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau sampaikan 2 poin saja. Poin pertama adalah kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia. Semua manusia sudah nyata. Yesus sudah datang. Kamu dan saya sudah terima kasih karunia ini. Dan kasih karunia percuma ini begitu indah, ya, begitu berharga. Kita nggak bisa simpen di dalam hati kita sendiri saja. Kita mau membagikan kepada orang lain. Ada satu desakan kita untuk sharingkan kepada orang lain. Kedua adalah karena kita punya penggenapan pengharapan yang penuh bahagia. Satu blessed hope. Dan Yesus akan datang kembali. Bahwa penyataan kemuliaan Allah Yesus Kristus, yaitu kita punya pengharapan hidup yang kekal dari Tuhan. Sehingga hasilnya kita punya keyakinan hidup hari ini dengan positif dan keyakinan hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita punya keyakinan tentang pengharapan. Dan pengharapan ini penuh bahagia. Itu hidup kita sudah memberikan hidup kekal pada kita selama-lamanya. Nah, saya mau ceritakan satu cerita untuk menguatkan iman kita dengan satu yang lain. Ya, gimana kita sebagai orang Kristen, kita perlu punya satu keyakinan tentang penggenapan harapan yang penuh bahagia, yaitu kita memperoleh hidup yang kekal. Kemarin 2 hari lalu saya dengar dari teman saya, ya, yang dia dapat berita dari STT Beria, dari pendeta STT Beria, ya, satu sekolah seminari di Darit di Landak di Kalimantan Barat. Nah, di situ ada satu mahasiswa yang meninggal, dia umurnya 24-25 tahun. Dia kena serangan jantung, dia meninggal. Nah, tentunya sekolah STT cukup berkabung, ya. Dan juga orang tuanya daripada Darmin yang meninggal ini dari Sukung, ya. Satu Sukung adalah satu desa. Dan mereka harus jalan naik kendaraan jalan 6 jam sampai ke Darit untuk menghadiri
ibadah 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 kebaktian duka ya. Nah di situ waktu kebaktian duka orang tua dari Pak Darmin ini memberikan kesaksian. Dan dia bilang Darmin ini adalah dulu di kampung ya, waktu muda, waktu masih anak remaja pemuda, cukup nakal ya, cukup malas dan juga suka ikut minum-minum ya. Jadi bapaknya juga khawatir tentang Darmin ya. Nah akhirnya mereka suruh dia sekolah. Papa mamanya kirim dia ke SDT Beria untuk sekolah. Di situ Darmin ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu Tuhan, dan dia mengalami satu anugerah Tuhan yang begitu besar dan hidupnya berubah. Ya, jadi dia meninggalkan semua kefasikan yang lalu, keinginan-keinginan dunia. Sehingga waktu Darmin pulang ke kampung, dia menjadi satu orang yang baru ya. Khususnya dia pulang ke kampung, papa mamanya agak kaget, dia anaknya udah berubah ya, ada perubahan dalam hidupnya. Dia nggak seperti dulu lagi mencari teman-temannya, main, minum-minum. Sehingga Darmin, orang tuanya bilang, malah Darmin berkesaksian kepada papa mama, meminta papa mama harus percaya pada Tuhan Yesus, harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan Darmin juga pernah menjelaskan mengatakan kepada orang tuanya, jikalau dia meninggalkan dunia, sungguh dia punya pengharapan, sungguh dia yakin ada jaminan tentang hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, setelah kesaksian keluarga bapaknya di kebaktian duka, ya bapaknya tidak menyalahkan guru-guru maupun teman-teman maupun STT Beria. Sebab bapaknya bilang dia tahu anaknya pergi kemana. Dia tahu anaknya pergi ke satu tempat yang jauh lebih bagus, yaitu pergi ke sorga bersama Tuhan, di mana ada kemuliaan pada Allah, kemuliaan ya di mana di surga ada tempat kemuliaan Allah. Dan juga bapaknya tidak menyalahkan mereka. Ya jadi waktu kesaksian papanya Darmin ini sungguh menggerakkan, sungguh mengharukan banyak mahasiswa di STT dan termasuk dosen-dosen, bahwa Darmin ini sungguh menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh ditransformasi oleh anugerah, dan hidupnya menjadi kesaksian bagi teman-temannya, dan hidupnya menjadi kesaksian bagi orang tuanya. Mari kita sampai ke aplikasi pada firman Tuhan. Gimana khususnya di kondisi saat ini kita punya gairah untuk menggapai jiwa-jiwa. Pertama, kita perlu doa pada Roh Kudus, berikan kita hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Kita perlu doa pada Tuhan, seperti firman Tuhan mengatakan, mengasihi orang lain seperti diri kamu sendiri. Kita perlu mengasihi orang lain. Kedua adalah kita perlu doakan untuk gairah yang Tuhan berikan. Gimana Tuhan berikan kita gairah di saat ini, justru untuk berdoa pada teman-teman kita dan juga saudara-saudara yang kita kasihi, yang mereka belum dengar Injil, dan doakan mereka. Ya pada saat ini kita tunggu di rumah, ya kita kan stay at home sekarang ya, di banyak disuruh stay at home. Dan mari kita di rumah, kita merenungkan ya pengharapan yang Tuhan berikan pada kita, yaitu hidup yang kekal, yaitu pengharapan yang penuh bahagia. Mari di rumah kita merenungkan tentang hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat renungan ini kita mengingatkan bahwa kita ini adalah traveler, kita adalah pilgrim ya. Kita adalah pendatang di dunia ini, dan kita adalah penjara. Dan kita suatu hari juga akan meninggalkan dunia ini. Sehingga Tuhan kita perlu satu keyakinan, jaminan yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Mari kita merenungkan hal itu, dan kita dapat satu pengharapan yang maha bahagia. Kita mau sharing kepada orang lain. Dan terakhir adalah justru di waktu kita di rumah, di kondisi saat ini, ya, Paulus mengingatkan adalah firman Tuhan mendidik kita. Ya, di masa kita tunggu di rumah, kehidupan jemaat itu mendidik kita di saat ini. Justru untuk apa? Untuk meninggalkan kefasikan keinginan dunia. Dan kita di saat kita tunggu di rumah, mari kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Ya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Ya Tuhan, Kau yang mengaplikasikan dalam hati kami. Ya Tuhan, kiranya karunia-Mu yang mendorong kami
kasih karunia-Mu yang mendorong kami untuk mengabarkan Injil sampai Injil pada orang lain. Kedua adalah Tuhan, tolonglah kami penggenapan pengharapan yang maha bahagia, yaitu menantikan kedatangan Engkau yang pasti. Dan inilah mendorong kami Tuhan untuk mensampaikan berita Injil kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapat hidup yang kekal seperti kami. Dan orang lain juga yang belum percaya pada Engkau, mereka bisa melihat terang dalam kegelapan. Dan kita bisa menjadi garam dan terang bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. 来，我们领受上帝的赐福。Let us receive the blessing from God. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus boleh memberkatimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all from now on until forever. Amen.